Alhamdulillah tanpa terasa waktu berjalan, usia bertambah, masa hidup kita mengurangi tentunya. Tanpa terasa, tanpa disadari, dengan berbagai dilematik dan gejolak hidup, kita sampai lupa diri, kita sampai tidak menyadari mungkin bahwa kita hidup selalu dibatasi oleh waktu, ditunggu oleh sebuah hal yang pasti, yaitu kematian. Sesuai apa yang kita maklumi bersama, kullu nafsin za'iqatul maut. Oh ya, pantas kata Rasul, aksiru min dzikri hadhi min hadhi dzikru maut. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan nikmat hidup, yaitu kematian. Kadang kalau kita tidak ingat kematian, yang ada selalu ambisi, yang ada selalu hasrat diri, yang ada selalu keinginan, dan semua berbagai masalah yang kita hadapi. Saking kita ambisinya, saking kita egonya, semua dilupakan. Tiap waktu dalam hati kita, dalam pikiran kita hanya masalah yang akan kita hadapi. Mending kalau masalah itu kepentingannya untuk ibadah, pada kenyataannya masalah itu hanya untuk sebuah perut, hanya untuk sebuah hawa nafsu, hanya untuk sebuah kebanggaan, hanya untuk sebuah prestasi yang tidak jelas, yang belum tentu ada Allah ridho di dalamnya, dan belum tentu haknya juga. Kadang dengan berbagai ambisi dan keinginan dan egosentris kita, semua bakal lupa segalanya. Dan tentu yang ada kufur, yang ada selalu kufur. Ya, tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak merasakan rahmat Allah. Kalau sudah tidak merasakan nikmat Allah, semua yang ada dalam diri kita itu hanya sebuah petaka, hanya sebuah bencana, hanya sebuah keluhan. Dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya hanya mengeluh, hanya kesulitan. Seolah Allah itu tidak ada, seolah itu Tuhan tidak pernah memberikan apapun. Ibarat kemarau 1 tahun dibasahi 1 hari hujan. Itulah orang yang dalam ambisi dan ego, selalu mementingkan dirinya, selalu mengutamakan hasratnya, selalu mementingkan hawa nafsunya, selalu mengutamakan cita-citanya. Padahal semua itu sudah Allah pastikan untuk kita. Yang pantas katakan yang Syekh Abdul Qadir Jailani, orang beriman itu tidak berhak punya keinginan. Atau kata Syekh Manut dalam Al-Hikam, hidup ini bukan apa yang kita inginkan, hidup ini bukan apa yang kita kehendaki, tapi hidup ini apa-apa yang Allah kehendaki. Nah, itu harus sadar betul. Kita harus sadar betul bahwa kita hanya warisan, hanya dititipi semua. Yang jadi masalah, sudah waktunya kah diwarisi kita itu, baik hartakah, tahtakah, wanitakah, anak-anakkah, dan semua. Yang jadi masalah, sudahkah kita waktunya untuk diwarisi? Sudahkah waktunya? Dalam arti panjang, sudah waktunya tuh, maksudnya mungkinkah sudah waktunya itu secara usia, mungkinkah sudah waktunya itu kita secara jiwa sudah tepat atau bisa diamanati semuanya? Mungkinkah sudah waktunya jiwa kita diamanati kekayaan? Jiwa kita sudah waktunya diamanati tahta, mungkinkah? Diamati segalanya? Ya, itu sudah waktunya itu seperti itu. Boleh jadi hasrat kita tinggi,
Tapi Allah mengukur kita belum waktunya. Boleh jadi segala kita tinggi, amal tinggi, segalanya tinggi, tapi Allah mengukur kita tidak bisa membawanya. Sehingga semua tidak akan Allah berikan. Nah, disitulah seorang yang beriman hanya selalu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, wasta'inu, banyak memohon. Memohon di sini maksudnya bukan memohon menuturkan hawa nafsu, hayang benghar, bukan begitu. Memohon di sini kuatkan iman Islam. Ya Allah, tetapkan hatiku, lidahku, hatiku di jalan yang hak. Kuatkanlah untuk menjalani kehidupan ini siapa yang sudah Engkau tetapkan. Maksudnya seperti itu. Bukan wasta'inu di sini disalahgunakan hanya zikirnya dengan hayang bengar. Dan belum tentu, kalau bukan haknya malah dikasih miskin. Wasta'inu itu di situ. Bisobri, disabar. Disabar itu dalam artian ya jalani gitu. Dengan konstan. Jangan pelin-pelan gitu. Seorang dalam bidangnya segala itu harus konstan. Harus istiqomah. Harus konstan. Gitu. Makanya disebut ada konsistensi dan eksistensi. Konsistensi itu ya istiqomah. Harus tetap. Dan ya selalu ibadah. Ibadah itu bukti realisasi dari syukuran kita kepada Allah. Jadi makanya pantas kata Kanjeng Syekh Abdul Qurjani dalam Futhul Ghaib, daripada kalian mengeluh, daripada kalian menyesali diri, selalu seolah mendustakan nikmat Tuhan, mengeluh dan malu dalam hidup Anda. Lebih baik selalu bersyukur di hadapan Allah, dan lebih baik berbohong atas sifat Allah walaupun belum kau nikmati. Itu lebih baik daripada mengeluh. Dan yang saya tekankan di sini menurut beliau, lebih baik berbohong untuk menyatakan kenikmatan yang belum tentu kamu merasakan nikmat, itu lebih baik daripada mengeluh. Karena semua hamba-hamba Allah tuh celaka itu karena keluhan awalnya. Celaka itu karena mengeluh. Karena mengeluh itu sama dengan sudah kufur. Mengeluh itu sudah mendustakan, melupakan nikmat Tuhan yang ada. Karena orang mengeluh itu rata-rata melihat kesulitannya saja sekarang. Orang mengeluh itu melihat sekarang sulitnya saja. Di saat dia senang kemana? Di saat dia umur panjang kemana? Di saat dia sehat kemana? Di saat dia makan dengan enak kemana? Di saat usia sekian tahun sampai sekian tahun dia kemana? Yang ada yang sekarang yang diungkapkan kepada semua orang. Bahwa saya menderita, bahwa saya itu, bahwa saya ini, bahwa saya itu, bahwa saya ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus mampu menghilangkan keluhan itu. Harus berupaya menghilangkan keluh kesah itu. Keluh kesah tidak membuat doa Anda didengar. Keluh kesah Anda tidak membuat amal Anda bertambah. Keluh kesah tidak membuat nikmat Anda ditambah. Tidak